dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, selanjutnya kita punya apa lagi nih Zil? Masih ada games pastinya kita. Oke, jadi kan gini ya, kita udah melihat ciri khas dari masing-masing Pemret Metro TV. Ya. Tapi kalau diibaratkan dengan satu benda, mereka ini akan milih benda apa ya untuk menggambarkan diri mereka ketika menjadi pemimpin Metro TV? Silahkan dipikirkan, karena pertanyaannya kita juga sebenarnya. Tapi ini pokoknya ibaratnya satu benda apa yang paling menggambarkan kepemimpinan Bang Saur, abang-abang semua ini. Oke. Sekarang ngacak nggak urutan? Ngacak, silakan Sa. Oke, kita Siapa mulai duluan? dari Mas Arif Suditombo. Saya pilih jangkar Wih, karena Pemret itu seringkali menjadi banyak sekali referensi buat tim yang kita pimpin. Di saat kita resah, kita marah itu atau kita terlihat tidak firm, itu seringkali membuat hal yang sama di bawah. Jadi saya ingin melambangkan jangkar sebagai salah satu hal yang selalu saya jadikan referensi. anchor kita ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Jangkar. Jangkar. Bang Don. Hai. Apa Bang? Saya pilih Tugu. Tugu. Bukan kopi ya? Bukan. Oh, itu beda. Saya merasa kehadiran saya di Metro TV pernah mengalami beberapa hal yang sangat ikonik. Oke. Yang pertama tsunami, yang kedua itu quick count pertama, yang ketiga penculikan Budianto sama Mutia di Oh, itu Irak. di zamannya Bang Don Itu ya? pas pada waktu saya, dan saya merasa sebetulnya ketika mereka diculik, saya sudah mau minta mundur ke Bang Surya. Kenapa tuh Bang? Karena saya merasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab meminta mereka kembali ke Irak setelah mereka sudah keluar dari Irak. Dan terjadilah penculikan itu, dan saya betul-betul merasa bersalah. Oh, gara-gara Bang Don. Iya. Tetapi pada saat ketika mereka dibebaskan, saya ingat betul Bang Surya bilang beliau naik pesawat bersama Mas Bud sama Mutia. Nah, kemudian sampai di airport, saya disuruh untuk menjemput Mutia dan Budianto di pintu pesawat, di mana saya memeluk mereka berdua. Dan setelah saat itulah saya merasa bahwa berpikir ulang untuk mundur. Jadi itu yang saya merasa bahwa ada beberapa momen Ya. yang bukan karena saya, tetapi Metro TV kemudian mempunyai highlights yang Yes. ikonik dalam sejarahnya. Monumental banget ya. Monumental, dan itu sampai di usianya 25 tahun ini. Ya. Tahu Oke, saya, tahu saya. Tahu ya. Lanjut lagi, Ya, Pak. kita ke Bang Pen, Putra Nababan. Benda ya? Iya, Benda. satu benda aja sebutkan. Switchboard. Switchboard. Kenapa itu switchboard? Jadi kalau adik-adik mahasiswa ke control room, itu namanya switchboard itu. Switchboard itulah yang nanti menentukan apa yang tayang, apa yang tidak tayang. Orang yang mengendalikan switchboard itu, orang yang tidak ikutan selebrasi atau dia tegang. Semua dari mulai program director, produser, editor, semua segala macam, mereka bisa lompat-lompat, bisa sedih. Tapi yang namanya switchboard itu, dia diam aja di situ. Tapi kalau nggak ada tangan dia men-switch, nggak jadi tuh tayangan itu. Sebagus apapun. Jadi itu dalam kondisi POV-nya, point of view-nya. Dalam konteks filosofisnya, kan ada Bang Saur soalnya kan. Nah, menjadi Pemret itu memang ada satu keputusan yang kalau kita putuskan, Ya. itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau bangsa negara, itu efeknya dalam sekali. Bahkan sepersekian detik ya Bang? Sepersekian detik. Jadi memang switchboard itu adalah betul-betul peran dari seorang Pemret, tanggung jawab mengambil keputusan. Itu. Ya. Agak remeh-temeh ya, switchboard ya. Enggak. Mantap. Sangat filosofis, sangat dalam ternyata. Sangat filosofis. Ya. Bang Elman, silakan Bang. Jam tangan. Jam tangan. Ada apa dengan jam tangan Bang? Karena sebagai Pemret saya harus betul-betul taat kepada waktu. Karena berita itu telat saja akan kesalip TV lain. Ada satu peristiwa yang ada penyesalan secara pribadi sebetulnya. Ketika ada vonis orang penting pada waktu itu di PN Jakarta Pusat.
kriminal, pembunuhan Hakim Agung. Saya sudah ingatkan, hati-hati ya, kita sewaktu-waktu breaking, tebas semua acara. Siapa di sana? Pastikan ada reporter. Setiap saat saya cek lagi. Ya. Udah, saya sudah bilang, begitu langsung breaking. Ternyata hakim sudah masuk ke ruang sidang, teman kita ini belum muncul. Belum muncul. Kita mau breaking tidak bisa. Kita akhirnya waktu itu telat 1 menit. Tapi TV lain sudah naik duluan. Nah itu yang buat saya waktu itu terpaksa, orang itu saya bilang pecat. Wah. Tanpa SP. Dan pecat. Karena telat 1 menit, Bang? Penting. Jadi itu buat saya memang jam tangan ini tetap saya jaga waktu, dan saya selalu mengingatkan. Dan karena kita ini TV berita, ya mau tidak mau kita berkejaran dengan waktu. Ya. 1 menit bahkan 1 detik kita terlambat, TV lain sudah naik. Itu sebabnya buat saya jam penunjuk waktu itu penting. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. 1 menit yang amat menentukan ya. Betul sekali. Dan Oke. juga sekarang Mas Budianto, silakan sebutkan satu benda. Saya memilih lampu senter. Wah, ada switchboard, ada lampu senter. Ini pertukangan apa lagi nanti? Kenapa? Lampu senter itu memberikan sebuah alat yang bisa dipakai untuk membuat terang. Ya. Jadi kalau ada gelap, Indonesia gelap, ini bisa terang itu, kalau pakai senter. Nah, dan senter ini juga bisa melihat sesuatu yang kita pandang mungkin gelap atau buram, tetapi kita bisa dengan senter kita bisa lihat detailnya, sehingga fakta peristiwa di lapangan apapun, kalau kita bisa melihat peristiwa di lapangan dengan jelas, artinya kredibilitas konten berita kita bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ini ya menjadi penting, dan menurut saya ini juga sejalan dengan motto kita, No Need to Elevate. Ya. Saya kira ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai media untuk membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, sesuatu yang tidak kelihatan bisa kelihatan. Dengan apa? Ya dengan senter. Dengan lampu senter. Gokil. Jadinya tercerahkan. Tercerahkan. Seperti kata Bang Saur tadi. Ya. Kalau Bang Mas Bud kan lampu senter. Indonesia gelap nggak jadi gelap. Bang Mas Bud itu sama seperti Mas Bud. Gelap seberapa gelap pun dia nggak kabur-kabur dari Metro TV. Dalam. Bisa aja saya. Saya keguguran. Filosofis sekali ya. Filosofi sekali. Ini sekaligus gimana Bang Saur? Satu benda. Satu benda. Sapu lidi. Sapu lidi. Satu lidi tidak berfungsi. Beramai-ramai tidak diikat dalam satu pandangan yang sama tidak berguna. Jadi filosofi sapu lidi itulah yang antara lain diterapkan dalam peliputan Metro Realitas. Tidak boleh ada investigative reporting dilakukan seorang diri, karena terlalu berbahaya. Sekurang-kurangnya 2 orang, dan tim di newsroom harus tahu di mana dia mau mengapai dia. Ya. Jadi sapu lidi itu menunjukkan kau sendiri nggak bisa apa-apa. Ya. Kau beramai-ramai pun kau jadi crowded aja. Dia harus diikat oleh kebijakan redaksi, editorial polisi, bisa juga diikat oleh pandangan kepublikan dalam peristiwa itu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Setelah ini kita akan melihat sapu lidi dengan berbeda. Nah. Mikir ya. Mikir. Kita akan melihat lampu senter berbeda. Iya. Apalagi kalau lihat tugu, wah, langsung. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih abang-abang sudah share. Memang kalau Pemret Ada tuh beda ya. switchboard tadi, Ada switchboard, jangka, jam lampu tangan. senter, tugu, jam tangan, kemudian sapu lidi. Memang beda. Beda, Kalau beda. Pemret itu melihat sebuah benda itu beda.
Kita lihat benda biasa aja ya saya. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan kembali tetap di The Editors. Lulusan seminari, betul bang? Lulusan seminari, saya tahu infonya. Tepuk tangan dulu dong. Bisa jadi pemret, bisa jadi pastor. Wow, gokil. Dua-duanya kerjaannya sama-sama menyebarkan titipan. Yang satu titipan Tuhan, yang satu titipan rakyat. Gimana bang rasanya dulu jadi jurnalis nanya gimana pendapat bapak, sekarang rakyat nanya gimana pendapat bapak? Iya kan? Dulu jadi jurnalis kritis, gimana pendapat bapak tentang undang-undang ini? Sekarang sama rakyat, gimana bang undang-undang ini bang? Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.